Hai guys, jadi di tangan aku ini udah ada Jelen Gebor, tipenya A8 Floor Sweeper. Jadi ini tuh adalah mesin untuk ngepel lantai rumah kamu. Jadi ini kayak vakum robot, bedanya ini adalah untuk pel aja. Jadi kamu nggak bisa nyuruh dia nyapu ya. Jadi di tangan aku ini aku dapat lapisan pel untuk mengeringkan lantai. Ya, ini di dalam boxnya selain dari buku petunjuk atau manual booknya, dan yang pasti unitnya dong, alat pelnya yang berwarna biru ini. Dan aku juga dapat kayak botol untuk isi cairan nih, untuk menghasilkan uapnya. Bisa kamu isi dengan pengharum ruangan atau disinfektan, antiseptik yang bisa untuk mencegah kuman-kuman kayak gitu. Jadi ya udah, ini isinya ya ini aja beserta dengan charger USB-nya. Nah, di boxnya nih mereka ngeklaim bisa punya 10 smart cleaning efficiency feature. Nah, nomor 1 no control, artinya tidak perlu dikendalikan oleh kita, ya kan, nggak perlu remote kayak gitu. Nomor 2 ada sticky dust atau no dust, ini adalah tidak lengket dan juga tidak berdebu, artinya tidak ada debu yang menempel di alat ini, nggak perlu kamu bersihin kayak gitu guys. Yang ketiga, ultra low power consumption. Jadi ini itu katanya sih hemat daya mungkin maksudnya ya. Nomor 4 adalah UV sterilization. Jadi ini tuh kayak ada sinar warnanya biru untuk mensterilisasi ruangan, katanya nih pakai sinar UV. Dan yang kelima, automatic crash rod strength. Jadi ini tuh otomatis berlayar, jadi dia tuh kayak otomatis jalan gitu, dan juga kuat di medan, maksudnya kayak gitu. Nomor 6 UV sterilization lagi, gue gak ngerti kenapa ini ada di nomor 6 lagi. Lanjut aja langsung ke nomor 7 ya, rotating hand rubbing mode. Jadi ini gerakannya itu muter-muter kayak gerakan tangan mungkin maksudnya ya. Jadi kan kalau kita ngepel lantai kan biasa pakai tangan, kita lap-lapnya itu kan sambil muter-muter dong. Nah, maksudnya alatnya itu persis dengan gerakan tangan kita kalau lagi ngepel. Yang kedelapan, automatic relief. Jadi ini maksudnya adalah otomatis, bantuan otomatis. Jadi kalau misalnya dia nabrak sesuatu atau ada benda yang menghalangi, otomatis dia bakalan berputar ke sisi lain. Jadi dia otomatis cari jalan lain gitu. Dan ini tuh bukan karena tabrakan di bendanya ya, jadi si robot ini, tapi karena ada sesuatu yang menghalangi rodanya. Jadi meskipun ketemunya itu bukan tembok, misalnya ketemunya itu batu yang gede atau mainan anak-anak, atau misalnya kabel dan lain sebagainya, misalnya kaki meja, itu dia bakalan langsung mundur atau nyari jalan lain kayak gitu guys. Jadi nggak harus sampai dia nabrak bruk kayak gitu ya. Kalau misalnya dia muter ke berbalik arah ataupun cari arah lain, otomatis itu ada sesuatu yang mengganggu roda bannya di bagian bawah kayak gitu. Di sini waktu untuk isi dayanya adalah sekitar 6 jam, tapi waktu gue coba praktekin itu dari lampunya berwarna merah, gue cas sampai berwarna hijau itu nggak sampai 6 jam, cuma sekitar 1-2 jam juga udah penuh. Itu kalian coba aja sendiri langsung ya. Dan waktu untuk menggunakan si robot ini sampai dia lowbat, sampai dia habis daya, itu gue udah coba sekitar 2 jam lebih, sesuai lah sama yang ada di dusnya ini 120 menitan ya. Dan itu pun gak habis, gue emang gue stopin aja, gak lowbat yang kayak langsung dia mati kayak gitu. Ini langsung kita coba aja ya. Kalau kita tekan 1 kali, semburan humidifiernya ini bakalan muncul. Kalau kita tekan sekali lagi, baru dia mulai mengepel, bekerja, berputar-putar. Kalau misalnya kita tekan sekali lagi, maka semburan cairannya bakalan mati, dia hanya akan mengepel. Dan kalau kita tekan sekali lagi, dia bakalan mati kayak gini, berhenti bekerja. Dan aku coba ke keramik yang memang ini adalah granit yang bening transparan. Ini warna dasar keramiknya adalah warna abu-abu. Ini tuh kelihatan kayak ada tanda-tanda air, kerak-kerak air kayak gitu bekas dia lewat, kayak kita bekas ngepel gitu guys. Ini aku nggak ngerti kenapa, apa karena emang keramik bening tuh selalu kayak gini, atau emang pelannya ini aku terlalu basah, atau bahkan kurang basah kayak gitu ya. Jadi ini basahnya hanya sedikit, sementara ini aku coba di keramik yang memang lebih berwarna dan juga warnanya lebih pekat, ini nggak kelihatan tanda-tanda sisa air.
kayak gitu, nggak ada kerak-kerak air yang menempel. Dan dia berputarnya ini yang paling aku suka banget, dia nggak cuma jalan doang kayak robot vakum yang lain ketika ngepel jalan lurus aja, tapi kalau ini tuh lebih muter-muter kayak gini guys. Ini lumayan, jadi lebih ke gosok, jadi dia sambil jalan ke depan sambil muter 360 derajat. Jadi aku bakalan urain kelebihan dan kekurangan si produk jalan gebor yang memang harganya ini cuma ratusan ribu, cuma sekitar 300 ribu kalau nggak salah ya, dengan produk yang memang harganya tuh jutaan, sekitar 4-5 juta kayak gitu. Yaitu dari Dibot EcoFast. Aku pengen coba worth it gak sih dengan harga yang murah atau dengan harga yang mahal, itu boros atau mahal, atau kita tuh kemahalan gak sih gitu guys. Jadi aku bakalan ngurain sedikit kelebihan dan kekurangannya si jalan gebor ini. Yang pertama, dia itu punya semprotan humidifier, artinya kalian bisa ngepel sekaligus mengharumkan ruangan ya. Dan yang kalau kamu misalnya ganti untuk masa yang pandemi kayak gini, kamu bisa ganti semprotannya pakai antiseptik. Itu kelebihan si produk ini, jadi dia bisa sekaligus mensterilisasi ruangan supaya nggak ada kuman-kuman gitu guys. Itu kelebihannya. Yang kedua adalah dia punya sinar UV yang katanya nih ya bisa membunuh kuman-kuman kayak gitu sih. Jadi dia rada-rada nyorot-nyorot ruangan di bagian bawah dan juga sisi-sisi kamar atau ruangan kamu kayak gitu. Yang ketiga adalah harganya murah sih yang pasti, ini tuh sekitar 300 ribuan gitu kamu udah bisa dapet. Yang keempat kelebihannya itu adalah ini tuh ringan, artinya ya bisa dibawa kemana-mana lah sama kamu, bisa dibawa pergi kayak gitu, nggak terlalu berat untuk dibawa-bawa. Dan dia punya dua alat untuk pel kering dan pel basah kayak gitu. Jadi ini bener-bener kainnya tuh mirip sama kain pelan kalian yang di rumah yang ada gagangnya gitu, bener-bener yang kain gitu. Jadi itu adalah kelebihannya. Sementara kekurangannya adalah si produk ini, yang pertama dia tuh nggak punya remote, jadi kita nggak bisa sambil kayak main mobil-mobilan gitu sambil ngebersihin ruangan. Yang kedua adalah dia tuh nggak ada fungsi untuk menyedot kayak vakum, jadi dia tuh cuma ngepel lewat jalan sambil ngebasahin lantai kayak gitu guys, kayak ngelap-ngelap lantai. Jadi dia nggak ada tabung untuk nyimpen debu yang tersedot di dalam alat ini gitu. Yang ketiga adalah si lapnya ini adalah lap kain kayak gitu. Jadi kalau misalnya produk lain dengan harga yang mahal itu bisa nyapu dan bisa ngepel tuh in one, kalau ini tuh cuma bisa ngepel. Dan alat pelnya ini adalah kain, bukan jenis sikat. Karena kalau misalnya di produk yang harganya mahal itu dia tuh kayak serabut-serabut sikat gitu. Jadi lantai kalian tuh kayak disikat lembut, disikat halus kayak gitu. Terus selanjutnya kekurangannya adalah dia tuh nggak mengenal tangga ya. Jadi tangga kamu waktu itu kan gue tinggalkan ke bawah kan, ke lantai bawah. Pas gue lihat bunyi gubrak, nggak taunya dia terbalik, dia jatuh dari tangga. Tapi emang cuma satu anak tangga aja sih, dan itu nggak rusak. Dia nggak bisa mengontrol atau mengenali tanda jalanan yang memang tangga bisa jatuh kayak gitu. Dan ini putarannya tuh nggak stabil, artinya dia nggak zigzag atau nggak lurus terus ya, dia tuh berputar-putar sesuai dengan gerakan ruangannya kayak gitu. Tapi lumayan worth it, kelap semua ya, kelap semua kayak gitu. Dan selanjutnya adalah kekurangan dari si jalan gebor ini, dia tuh airnya basahnya itu dari kain yang kalian basahin ini. Jadi kain warna biru ini kalian rendam dengan air atau cairan pel lantai atau yang wangi-wangi atau cuma air buat basahin doang kayak gitu. Jadi dia nggak ada tabung menyimpan air untuk dia semprot ke lantai. Sementara di produk yang Dibot EcoFast satu lagi punya aku yang harganya sekitar 5 juta, waktu itu aku beli 4.999 gitu, itu dia ada tabung untuk airnya. Jadi ketika dia jalan ya dia nuangin air kayak gitu di lantai. Jadi dia nuangin air secara bersamaan dengan nyedot debu. Bayangin, keren banget kan. Jadi dia nyapu sekaligus bisa ngepel, dan ketika ngepel pun dia tetap nyedot debu, nyedot kotoran, sekaligus dia ngeluarin air kayak gitu. Jadi kalau di produk ini cuma hanya basahnya itu ya basah dari kainnya. Jadi kalau kainnya udah kering, udah
dia masih kerja, ya dia udah nggak basah lagi ubinnya kayak gitu. Jadi dia kayak cuma ngelap-ngelap doang. Sementara untuk yang dibuat EcoFast punya aku itu dia bisa mendeteksi tangga dan dia juga punya remote. Jadi dia bisa kayak suruh sendiri, bisa juga lu kendaliin kayak lu yang nyapu gitu, lu arahin dia lewat, nanti segala debu yang lewat ya bakalan disedot sama dia. Untuk si remote-nya sendiri ada 3 macam tombol ya. Yang pertama lu bisa suruh dia bersihin, yang fokus itu adalah untuk membersihin seluruh area ruangan. Kayak tengah-tengah ruangan kayak gini nih. Jadi dia bakalan bergerak seperti bolak-balik. Kalau dia udah mentok ke ujung ruangan, dia bakal muter balik lagi. Jadi nggak ada sudut yang tidak tersapu oleh dia kayak gitu. Jadi bener-bener gerakannya tuh rapih, lurus kayak gitu. Dan yang tombol kedua di remote-nya itu adalah untuk ngebersihin sudut-sudut ruangan. Dan yang dibuat EcoFast ketika lowbat dia bakalan balik langsung ke dock chargernya. Beda yang sama Jiren Gabor, dia bakalan berhenti dan mati kayak gitu.